wajibnya undang-undang al-wad'iyati yang bersifat positif. Untuk apa itu kok kemudian dilakukan? Untuk apa kok kemudian melakukan muqaranah itu? Liyatabayyana, supaya menjadi jelas apa maqsadal itsnaini, sesungguhnya tujuan dari dua hal, yaitu al-ahkam asy-syar'iyyah dan al-qawanin al-wad'iyyah, adalah khabarnya anna adalah wahidun, satu. Wahwa, dan adapun wahwa, dan bermula wahid, maqsadul itsnaini adalah al-wusulu, sampai ila fahmil ahkami, pada pemahaman beberapa hukum, min nususiha, dari beberapa nasnya, dari beberapa teksnya al-ahkam, fahman, dengan pemahaman sahihan yang benar. Dan juga wusul wa tahqiqi, al-wusul ila tahqiqi, begitu. Wa tahqiqi maqasidisy syari'i, dan merealisasikan beberapa maqasid atau tujuan syari', mimma, dari sesuatu syara'a yang mensyariatkan siapa syari'hu akan ma. Wa ta'mini nususil qawanini, dan mengamankan beberapa teks undang-undang minal ab'thi, dari sia-sia, biha, dengan minal ab'thi, dari sia-sia, biha, dengan qawanin. Itu dulu ya, nanti yang dilanjutkan selanjutnya. Kita baca pakai bahasa Jawa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasughna, lan membentuk sapa kita, fiha, ing dalam al-khulasah al-wafiyah, fiha, ing dalam allati, membentuk al-buhutha, ing piro-piro kajian, ing piro-piro pembahasan al-lughawiyata, kang bersifat kebahasaan, wa tasyri'iyata, yang lan bersifat tasyri', bisighatil qawaidi, kelawan bentuk piro-piro kaidah, liyashula, supaya gampang apa fahmuha, yashula, supaya gampang apa fahmuha, memahami al-buhuth al-lughawiyah wa tasyri'iyah, wa tatbiquha, lan menerapkan al-buhuth al-lughawiyah wa tasyri'iyah. Wa ra'aina, lan memperhatikan sapa kita, fil amthilati, ing dalam pira-pira contoh at-tatbiqiyati, yang bersih kang bangsa penerapan, memperhatikan antakuna, ing yen ta ana apa al-amthilah at-tatbiqiyah, khabar saking ta itakunu, iku minan nususi, saking pira-pira nas asy-syar'iyyati, kang bangsa syariah. Wa min qawaninina, lan saking pira-pira undang-undang kita al-wad'iyati, kang bangsa positif. Liya'rifa, supaya ngaweruhi sapa wong, kaifa, hale kaya apa, yang tafi'u, ngalap manfaat sapa wong, amalan, kelawan nyoto, bihadza, kelawan ikilah rupani al-ilmi, ilmu. Wa asyarna, lan maringi petunjuk sapa kita, fi kathirin, ing dalem akeh, minal mawadhi'i, saking pira-pira panggonan, ilal muqaranati, maring perbandingan, baina usulil ahkami, ing dalem antarane pira-pira prinsipe, ing dalem antarane pira-pira pokoke hukum asy-syar'iyyati, kang bangsa syariat, wa usulil qawanini, lan pira-pira prinsip atau pokoke undang-undang al-wad'iyati, kang bangsa positif. Liyatabayyana, supaya dadi jelas apa anna maqsadal itsnaini, satuhune tujuane loro, khabar saking anna iku wahidun, siji. Wa huwa, lan utawi maksud sing wahid iku al-wusulu, nyampe ila fahmil ahkami, maring pemahaman hukum, min nususiha, saking pira-pira nasih hukum, fahman, kelawan pemahaman sahihan, kang bener. Wa tahqiqi maqasidisy syari'i, lan merealisasikan pira-pira tujuan syari', mimma, saking barang syara'a, kang wis nyariataken sapa syari'hu ing ma. Wa ta'mini nususil qawanini, lan mengamankan pira-pira tek qawanin atau undang-undang, minal ab'thi, saking sia-sia, biha, kelawan nususul qawanin atau qawanin. Itu bacaannya. Nah, sekarang kita analisis, ada sesuatu yang tersisa kemarin. Ada kata-kata di atasnya, monggo kita analisis secara serius.
Ada kata-kata ajla bayanin. Ada kata-kata bayanan. Apa sighotnya itu? Penting mengetahui tentang sighot itu. Bayan itu adalah sighot masdar. Yang itu diasalkan, asalnya itu adalah dari bayana yang sudah disebutkan awal. Kalau seandainya kemudian kita yakin sebuah kalimat itu adalah bentuknya masdar, secara tulisan kok kemudian dibaca nasab, bayanan qarraba fahmaha. Seperti yang saya katakan, masdar ketika dibaca nasab alternatifnya secara umum ada dua. Kalau tidak disebut sebagai maf'ul mutlak, maka disebut sebagai maf'ul li ajlih. Itu begitu. Perhatikan. Kalau seandainya kita yakin bahwa sebuah lafadz itu sighotnya adalah masdar, ketika realitasnya dibaca nasab, maka kemungkinan kedudukan i'rabnya itu ada dua. Kalau tidak disebut sebagai maf'ul mutlak, ya maf'ul li ajlih. Begitu. Sederhananya begitu. Jadi kalau seandainya panjenengan disuruh menerjemahkan atau mendefinisikan apa yang dimaksud dengan maf'ul mutlak, isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan maf'ul li ajlih? Isim yang dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi. Kata-kata masdar itu muncul dalam definisi. Karena demikian ketika kenyataannya kita menemukan lafadz yang kita yakin sighotnya adalah masdar, realitasnya dibaca nasab, kemungkinan i'rabnya itu ada dua. Kalau tidak disebut sebagai maf'ul mutlak, ya maf'ul li ajlih. Begitu cara nalarnya. Apa bedanya antara maf'ul mutlak dengan maf'ul li ajlih? Kalau maf'ul mutlak itu dibentuk dari masdar fi'ilnya, harus ada kesamaan dengan fi'ilnya. Apakah samanya itu dari sisi lafadz dan arti atau samanya dari sisi arti saja? Itu begitu. Kalau mau disebut sebagai maf'ul li ajlih, itu harus terbentuk dari masdar qalbi, masdar yang merupakan pekerjaan hati. Begitu. Jadi beda. Ya. Jadi pembentukannya beda. Masdar yang mana ini? Kalau masdar disebut sebagai maf'ul mutlak harus sama dengan fiilnya. Apakah kesamaan dari sisi lafadz dan arti atau dari sisi arti saja? Ketika kemudian disebut sebagai maf'ul mutlak, maka dari aspek fungsi juga beda. Kalau maf'ul mutlak fungsinya adalah taukid, fungsinya adalah nau', fungsinya adalah adat. Ya, itu semacam itu. Kalau disebut sebagai maf'ul li ajli, maka dia harus merupakan alasan dari terjadinya sebuah pekerjaan. Jadi masing-masing itu meskipun terbentuk dari masdar, masdarnya berasal dari yang mana itu beda, fungsinya apa itu juga beda. Sekarang kita cek sekarang. Ternyata kata-kata bayan itu sebelumnya disebutkan dengan fi'il itu bayana. Ini berarti mengarah pada kesimpulan bahwa kata-kata bayanan qarraba fahmaha itu adalah dianggap sebagai maf'ul mutlak. Setelah kita putuskan bahwa ini adalah maf'ul mutlak, fungsinya apa? Kalau seandainya maf'ul mutlak itu kemudian dimudhafkan, kalau seandainya maf'ul mutlak itu kemudian diberi na'at, maka dipastikan maka faidahnya di situ adalah nau'. Ketika adat diikutkan pada wazan fa'latan, ketika taukid itu harus disepikan dari na'at atau dinaati dan disepikan dari dimudhafkan. Itu seperti itu. Karena demikian kata-kata bayanan, ajla bayanin itu adalah termasuk dalam kategori maf'ul mutlak. Kesimpulan pertamanya begitu. Oke. Ini banyak yang mau dijelaskan. Sekarang kita menginjak kepada lafadz sughna, bandingkan dengan asyarna. Sughna dengan asyarna.
Ini bagaimana cara kita mentasrif lughawi fiil yang berbina ajwaf. Sogha yasughu, asyara yushiru, itu binanya bina ajwaf. Apa maksudnya bina ajwaf itu? Ain fiilnya berupa huruf illat. Seperti yang saya katakan kepada panjenengan, kalau seandainya kemudian kita sedang mentasrif fiil yang berbina ajwaf dengan tasrif lughawi. Lughawi itu adalah isnadul fi'li ila dhamair, menggabungkan fiil kepada dhamir-dhamir yang ada. Maka diperhatikan ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ketika kemudian bentuknya mujarrad, sagha yasughu, khafa yakhafu, misalnya qama yaqumu, misalnya ba'a yabi'u, maka permasalahannya ketika kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, fa' fi'ilnya apakah di dhammah atau di kasrah? Masalah ketika kemudian kita mentasrif lughawi fi'il yang mujarrad dari bina ajwaf. Contohnya qama yaqumu, khafa yakhafu, ba'a yabi'u. Itu pada saat kita bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, ketika kemudian mujarrad, itu masalahnya adalah apakah fa' fi'ilnya di dhammah atau di kasroh. Qama yaqumu, qama qamu, qamat qamata qumna, khafa khafu, khafat khafata khifna. Yang satu qumna, fa' fi'ilnya di dhammah, yang satu di kasroh, khifna. Ba'a ba'u, ba'at ba'ata bi'na, di kasroh lagi. Ini masalah yang muncul ketika kita mentasrif fi'il yang lughawi, huwa humahum itu lughawi, isnadul fi'li ila dhamair, yang binanya ajwaf, yang mujarrad. Letaknya pada apa? Ketika kita bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, apakah fa' fi'ilnya harus di dhammah atau di kasrah? Kapan di dhammah? Apabila mengikuti wazan yaf'ulu. Kapan di kasrah? Apabila mengikuti wazan selain yaf'ulu. Sogho ternyata kalau seandainya kita cek di dalam kamus itu adalah yasughu. Karena yasughu ketika kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, ketika ini bentuknya adalah mujarrad, maka harus di dhammah. Wasughna, wasumna, waqumna. Itu semacam itu. Shotnya yang merupakan fa' fi'il itu di dhammah. Tapi bandingkan dengan asyara yang langsung asyarna. Ya. Konsep ketika kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik pada saat mujarrad, di mana masalahnya itu terletak pada fa' fi'ilnya, apakah harus di dhammah atau di kasrah, itu tidak berlaku ketika kita sedang mentasrif bina yang lughawi juga, bina yang ajwaf juga, akan tetapi mazid. Seperti asyara. Di situ langsung terkena kaidah iltiqa'us sakinain. Asyara, asyara, asyaru, asyarat, asyarata, langsung asyarna, sama sekali tidak ada perubahan. Tidak seperti tadi ketika mujarrad kita masih berpikir apakah fa' fi'ilnya harus di dhammah atau di kasrah. Kalau ini tidak, langsung adhafa, adhafa, adhafu, adhafat, adhafata, adhafna. Begitu. Istaqama termasuk dalam kategori ajwaf juga, mazid juga. Oleh sebab itu ketika kemudian kita tasrif dengan tasrifan lughawi, isnadul fi'li ila dhamair, langsung terkena kaidah iltiqa'us sakinaini, sehingga huruf illatnya harus dibuang. Istaqama, ada alifnya pertama. Istaqama, istaqama, istaqamu, istaqamat, istaqamata, langsung istaqamna. Ihtaja, ihtaja, ihtaju, ihtajat, ihtajata, langsung iltiqa'us sakinaini. Ihtajna. Begitu. Ya, saya ulangi. Kalau seandainya kita mentasrif lughawi fi'il yang berbina ajwaf, klasifikasinya untuk bisa masuk lebih mudah adalah bedakan antara yang mujarrad dengan yang mazid. Kenapa? Konsepnya beda.
Bagaimana kalau mujarrad? Mujarrad itu letak permasalahannya pada apakah fa fi'ilnya di dhammah atau di kasroh. Kapan di dhammah? Kalau seandainya mengikuti wazan yaf'ulu. Sehingga ketika misalnya fa fi'ilnya di dhammah itu mengikuti wazan yaf'ulu. Inilah alasan kenapa kok kemudian ketika qama yaqumu, maka ketika kemudian ditasrif itu lughawi itu menjadi qumna. Qama qama qamu qamat qamata qumna. Soma soma somu somat somata sumna. Ya, begitu. Tapi ketika mengikuti selain wazan yaf'ulu, khafa ya khafu, selain wazan yaf'ulu berarti ba'a ya bi'u, selain wazan yaf'ulu, maka fa fi'ilnya ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu harus dikasrah. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Khafa khafa khafu khafat khafata khifna. Ketika kemudian mazid itu langsung terkena iltiqa'us sakinaini, ditabrakkan. Asyarna adhafna istaqamna. Bareng-bareng sekarang. Qama yaqumu, qama qama qamu qamat qamata qumna. Qumta qumtuma qumtum qumti qumtuma qumtunna qumtu qumna. Soma sekarang. Soma soma somu somat somata sumna sumta sumtuma sumtum sumti sumtuma sumtunna sumtu sumna. Kenapa kok qafnya di dhammah? Kenapa shadnya kok di dhammah? Karena qama mengikuti wazan yaf'ulu, soma juga sama mengikuti wazan yaf'ulu. Sekarang ba'a bersama-sama. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na bi'ata bi'atuma bi'atum bi'ati bi'atuma bi'atunna bi'atu bi'na. Khafa sekarang. Khafa khafa khafu khafat khafata khifna khifta khiftuma khiftum khifti khiftuma khiftunna khiftu khifna. Kenapa kok bi'na? Kenapa kok khifna? Karena fi'il mudhari'nya mengikuti wazan selain yaf'ulu. Itu begitu. Selanjutnya sekarang silahkan konsentrasi kepada liyashula. Ada kata-kata liya'rifa, ada kata-kata liyatabayyana. Ada lam yang dikasroh yang masuk pada fi'il mudhari. Ya, begitu. Bagaimana penjelasannya? Lam yang dikasroh apabila masuk kepada fi'il mudhari itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Apa saja itu? Ada yang memiliki fungsi nasib, menasobkan, ada yang memiliki fungsi jazim, menjazmkan. Jadi skemanya begitu. Ada yang memiliki fungsi nasib, menasobkan, ada yang memiliki fungsi jazim, menjazmkan. Yang memiliki fungsi nasib itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang atas nama lamut ta'lil atau lamukai. Ada yang atas nama lamul juhud. Sama-sama menasobkan, sama-sama nasib, tapi namanya beda. Yang pertama lamukai atau lamut ta'lil, yang kedua adalah lamul juhud. Fungsinya juga beda. Kalau ta'lil itu adalah merupakan alasan, kalau juhud itu pengingkaran. Kalau jazim atas namanya adalah lamul amri. Saya ulangi lagi. Lam yang masuk, lam yang dikasroh yang masuk pada fi'il mudhari itu dibagi menjadi dua. Ada yang atas nama nasib menasobkan, ada yang atas nama jazim menjazmkan. Yang menasobkan itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang atas nama lamut ta'lil, ada yang atas nama lamul juhud. Kapan disebut sebagai lam taklil? Apabila tidak didahului oleh kana manfi. Kapan disebut sebagai lamul juhud? Apabila didahului oleh kana manfi. Kok ono kata-kata wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum misalnya. Wa ma kana,
Mainafi, ada kana. Maka liyudhi'a di situ lam yang di kasroh yang menasobkan fi'il mudhari adha'a yudhi'u di situ itu pasti disebut sebagai lamul juhud, bukan disebut sebagai lamut ta'lil. Kenapa? Karena didahului oleh kana manfi. Wa ma kana, dan tidaklah Allah itu liyudhi'a akan mengabaikan atau melenyapkan, menghilangkan imanakum, keimanan kamu semuanya, misalnya. Itu begitu. Kapan disebut sebagai lamut ta'lil? Lamut ta'lil apabila tidak didahului oleh kana manfi. Karena demikian liya'rifa yang memiliki fungsi menasobkan dalam konteks ini liya'rifa, liyatabayyana, liyashula. Lam dikasrah menasobkan fi'il mudhari, tidak didahului oleh kana manfi. Kana yang dinafikan, kana dan plus nafi, wa ma kana misalnya. Maka jelas liyashula di sini adalah disebut sebagai lamut ta'lil, liya'rifa di sini adalah disebut sebagai lamut ta'lil, liyatabayyana di sini adalah disebut sebagai lamut ta'lil. Mesti alasan itu. Untuk apa Kiai Musannif itu membentuk kajian-kajiannya dalam bentuk qawaid? Supaya mudah untuk kemudian memahami dan menerapkan. Kenapa kok kemudian Kiai Musannif itu dalam rangka membuat contoh-contoh yang sifatnya aplikatif itu selalu dibentuk atau diambil dari nas-nas syar'iyah dan juga diambil dari hukum-hukum positif. Untuk apa itu? Liya'rifa, supaya seseorang bisa mengetahui. Alasan lamnya taklil berarti begitu. Kenapa kok kemudian Kiai Musannif itu memberikan petunjuk kepada di banyak tempat di dalam buku ini untuk melakukan perbandingan atau muqaranah antara usulul ahkam dengan usulul qawanin? Untuk apa? Liyatabayyana, supaya menjadi jelas. Itu alasan. Supaya menjadi jelas bahwa tujuan dari apakah itu usulul ahkam atau usulul qawanin itu wahid. Kita pasti tahu akhirnya. Jadi lam yang masuk pada fi'il mudhari yang memiliki fungsi menasabkan, ketika kemudian tidak didahului oleh kana manfi, maka pastikan bahwa itu adalah lamut ta'lil. Itu semacam itu. Kalau seandainya menjazmkan disebut sebagai lam amar, berarti menjazmkan. Ketika misalnya liya'rif itu beda dengan liya'rifa, liyadrib itu beda dengan liyadriba, liyansur itu beda liyansura. Kalau liyansur hendaklah seseorang itu menolong, jadi amar. Ketika kemudian lam itu menjazmkan fi'il mudhari' yang dimasukinya, maksudnya disukun liyansur, itu kemudian menjadi beda pengertiannya. Maka dia akan menunjukkan perintah. Dalam konteks lam amar inilah kemudian yang namanya fi'il amar dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai amar ghaib, ada yang disebut sebagai amar hadir. Amar ghaib itu adalah merupakan gabungan dari lam amar dengan fi'il mudhari. Sedangkan amar hadir itu adalah fi'il amar yang diproses biasa, diproses dari fi'il mudhari dengan cara huruf mudhari'nya dibuang, kemudian disukun apabila berupa shahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, akhirnya disukun, kemudian dibuang huruf akhirnya apabila berupa mu'tallul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, dan kemudian dibuang huruf nunnya apabila berupa al-af'alul khamsah. Dan apabila masih belum bisa dibaca, maka harus didatangkan hamzah wasol atau hamzah qata'. Ketika kemudian yang namanya fi'il amar dibuat dengan proses seperti itu, maka itu namanya amar hadir. Ya, begitu. Dalam konteks lamul amri inilah kemudian berkembang. Nah, begitu. Ya, nanti kita simpulkan lagi.
Apa? Lam amar yang awalnya itu di kasroh memungkinkan untuk disukun. Kapan itu terjadi? Apabila ditambah dengan wawu atau fa. Wal takun, asalnya litakun. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi, dan seterusnya. Falyaqul khairan, faliyaqul khairan. Lam amar yang awalnya di kasroh, ketika ditambah wawu dan fa, maka dia memungkinkan untuk kemudian disukun. Wal takun minkum ummatun. Begitu. Ya. Begitu. Jadi penting, saya ulangi lagi, lam yang di kasroh yang masuk pada fi'il mudhari' dibagi menjadi dua. Ada yang atas nama nasib menasobkan, ada yang atas nama jazim menjazmkan. Kalau nasib itu namanya dua, dibagi menjadi dua. Bisa jadi bernama lamut ta'lil, bisa jadi bermakna bernama lamul juhud. Kapan disebut sebagai lamul ta'lil? Kalau seandainya tidak didahului oleh kana manfi. Kapan disebut sebagai lamul juhud? Ketika didahului oleh kana manfi. Kalau lamut ta'lil itu adalah merupakan alasan, kalau lamul juhud itu adalah pengingkaran. Yang dikasroh, yang kemudian masuk pada fi'il mudhari' dan kemudian menjazmkan, itu disebut sebagai lam amar. Lam amar yang awalnya dikasroh memungkinkan untuk disukun apabila didahului oleh wawu dan fa. Begitu. Selanjutnya sekarang yang perlu kita analisis sebagai koleksi, karena bagaimanapun juga kita harus pengalaman. Ya. Keinginan kita adalah bagaimana memfasilitasi teman-teman yang tidak sempat mondok untuk kemudian juga pengalaman seperti anak-anak di pesantren. Itu semacam itu. Keinginan kita itu seperti itu, sehingga kita mencoba untuk mengelaborasi besar-besaran ya apa yang kemudian ada di dalam teks ini. Sekarang tentang antakuna, coba difokuskan pada antakuna. Karena dalam wacana ilmu nahwu itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai kana tam, ada yang disebut sebagai kana nakis. Masuknya di situ. Apa kana tam itu? Kana tam itu adalah kana yang tidak berpengamalan tarfaul isma wa tansibul khabar. Sedangkan kana nakis itu adalah kana yang berpengamalan tarfaul isma wa tansibul khabar. Kana tam membentuk jumlah fi'liyah, sehingga yang dimiliki oleh kana tam itu adalah fa'il, bukan isim dan khabar. Kana nakis itu masuk pada jumlah ismiyah, yang dimiliki oleh kana nakis itu adalah isim dan khabar. Kana dan saudara-saudaranya itu ada memiliki kategori itu. Wa in kana dzu usratin. Setelah itu selesai, gak ada lagi. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dzu usratin di situ, wa in kana dzu usratin. Apabila dzu usratin ya, yang punya utang itu termasuk orang yang punya kesulitan. Dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu dulu, jangan kesusu ditagih sampai yang bersangkutan memiliki kelonggaran. Dzu usratin di situ bukan isimnya kana, akan tetapi disebut sebagai fa'il, berarti kananya adalah kana tam. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Amsa itu adalah temannya kana. Termasuk kalau seandainya normal dianggap sebagai kana nakis, itu memiliki fungsi tarfaul isma wa tansibul khabar. Pun juga demikian, tusbihuna, asbaha yusbihu, itu juga merupakan temannya kana yang memiliki pengamalan tarfaul isma wa tansibul khabar. Tapi dalam konteks dalam ayat fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, tumsuna wa tusbihun itu tidak beramal sebagaimana kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khabar, akan tetapi dia adalah kana tam yang memiliki fa'il, tidak memiliki isim dan juga tidak memiliki khabar. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Ma damat di sini ya, ma dumtu hayya, kan begitu kan? Kalau seandainya yang contohnya itu madamat di sini termasuk dalam kategori dama, madama yang tam, di mana tidak memiliki pengamalan tarfaul isma wa tansibul khabar.
Begitu ya. Jadi dalam konteks antakuna ini termasuk dalam kana yang mana? Ini kana nakis. Kenapa? Karena berpengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya takunu? Isimnya takunu adalah dhamir hiya yang tersimpan mustatir jawazan takdiru hiya yang kembali kepada al-amthilah at-tatbiqiyah. Khabarnya mana? Adalah minan nususi asy-syar'iyyati. Ini kananya kana nakis di sini. Begitu. Selanjutnya bagaimana penyikapan kita tentang kaifa. Ayo coba diperhatikan struktur berpikir kita tentang kaifa ketika kita bertemu dengan kaifa. Kaifa secara umum, penyikapan ketika kita menghadapi kaifa dalam konteks i'rabnya adalah apakah kaifa ini masuk pada fi'il atau isim? Itu sederhananya begitu. Kalau seandainya kaifa itu kemudian masuk pada jumlah fi'liyah, itu pasti jadi hal. Kaifa hale koyo opo. Ya. Kaifa dalam keadaan bagaimana? Kaifa dalam keadaan bagaimana yantafi'u bisa mengambil manfaat. Begitu. Karena masuk pada fi'il, dijadikan sebagai hal. Kalau seandainya kaifa itu masuk pada isim, maka itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Kaifa haluka. Kaifa haluka. Kaifa adalah bagaimana haluka bermula keadaanmu. Perhatikan cara menyikapi kaifa ketika kita sedang menganalisis teks Arab. Apakah dia masuk pada fi'il atau masuk pada isim? Kalau masuk pada fi'il maka dia akan menjadi hal. Kalau seandainya masuk pada isim maka dia akan menjadi khabar. Secara umum begitu. Kaifa haluka. Kaifa hale koyo opo haluka utawi keadaan sira. Kaifa dalam keadaan bagaimana? Misalnya yantafi'u mengambil manfaat. Dalam keadaan bagaimana? Kaifa hale koyo opo yantafi'u ngalap manfaat. Itu begitu. Ya. Jadi apakah kaifa itu nanti ditentukan sebagai hal? Kaifa itu alternatif i'rabnya itu ada dua. Kadang-kadang dianggap sebagai hal, kadang-kadang dianggap sebagai khabar. Kapan dianggap sebagai hal? Kalau seandainya masuk pada fi'il. Kapan dianggap sebagai khabar? Kalau seandainya masuk pada isim. Kaifa haluka, kaifa di situ adalah masuk pada haluka yang merupakan kalimah isim, maka i'rabnya adalah kaifa iku koyo opo haluka utawi keadaan sira. Kaifa adalah seperti apa? Misalnya haluka bermula keadaanmu. Begitu. Ya. Selanjutnya sekarang, terakhir. Saya kepingin menegaskan amalan cuman mengingatkan. Kata-kata amalan dari sisi petunjuk lafaz tidak memungkinkan kecuali kita anggap itu dibaca nasab. Tidak mungkin kita menganggapnya dibaca rofa dan jar karena dilalatul lafzi, petunjuk lafaz memang dibaca nasab di situ. Ya. Selanjutnya kita terus berpikir, misalnya, kalau seandainya kita lihat fiilnya, yantafi'u misalnya termasuk dalam kategori lazim, ya, di mana lazim tidak membutuhkan yang namanya maf'ul bih. Ini proses berpikir, nalar berpikir ya. Akhirnya amalan tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Itu begitu. Dalam konteks inilah panjenengan ya memasukkan unsur analisis yang namanya mansubun ala naz'il khafid. Dibaca nasab lebih disebabkan karena adanya pembuangan huruf jar. Salah satunya yang jadi kalau seandainya kita kok kemudian analisis itu dalam mansubatul asma itu kok kemudian tidak memungkinkan kita pakai salah satunya, maka kita bisa menawarkan sebuah konsep. Di sini asumsinya adalah membuang huruf jar, itulah yang kemudian kita sebut sebagai mansubun ala naz'il khafid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silahkan.